Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Luxiana, NIM 180531114 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan yang merupakan materi kelas 10 tingkat SMA. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas media pembelajaran ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Pertama yang akan saya jelaskan mengenai definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa menghimpun dana saja atau menyalurkan dana saja maupun sekaligus keduanya. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya regulasi pada lembaga keuangan ini diatur oleh pemerintah. Menurut Wikipedia, lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada aset yang berupa aktiva real seperti bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Selanjutnya yaitu dasar hukum lembaga keuangan. Keuangan bank diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Yang selanjutnya saya jelaskan adalah fungsi lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk melancarkan pertukaran produk, barang, ataupun jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lain diantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selanjutnya adalah memberikan informasi dan pengetahuan. Lembaga keuangan melakukan tugas sebagai pihak yang ahli dalam hal menganalisis ekonomi serta kredit untuk sebuah kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah. Selanjutnya adalah memberikan jaminan. Lembaga keuangan dapat memberikan suatu jaminan hukum serta moral tentang masalah keamanan dana masyarakat yang telah dipercaya pada pihak lembaga keuangan yang bersangkutan. Fungsi lainnya adalah menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan kepercayaan pada pihak nasabah mengenai dana yang disimpan akan dapat dikembalikan ketika sedang diperlukan atau dibutuhkan dan waktu jatuh tempo. Selanjutnya adalah fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang dipakai dalam kegiatan jual beli dalam pasar uang dan pasar modal merupakan cara dalam menyimpan kekayaan. Selanjutnya adalah fungsi transmutasi kekayaan. Lembaga keuangan mempunyai aset di mana berupa janji pemberian imbalan kepada pemilik dana. Pada dasarnya janji tersebut ialah kredit yang diberikan terhadap unit defisit dalam kurun waktu tertentu dengan kesepakatan serta kebutuhan. Lembaga keuangan pada dasarnya hanya mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu tempo sesuai dengan keinginan si penabung. Proses pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh lembaga keuangan menjadi aset yang disebut transmutasi kekayaan. Selanjutnya adalah fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyiapkan mekanisme dari transaksi serta berbagai jasa. Instrumen pembayaran yang ada seperti cek, giro, billet, kartu kredit, termasuk hal itu yaitu mekanisme clearing dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran serta produk seperti itu, tak hanya kenyamanan yang dibuat namun juga perputaran dana. Selanjutnya fungsi pembiayaan atau kredit. Selain menyediakan likuiditas serta mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan juga menyediakan kredit atau pembiayaan guna membiayai kebutuhan konsumsi dan juga investasi ekonomi. Konsumen memerlukan kredit atau pembiayaan untuk membeli berbagai kebutuhan, contoh seperti rumah, mobil, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya mengenai peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan tertentu sebagai berikut. Satu adalah pengalihan aset atau aset transfer.
Lembaga keuangan mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dalam jangka panjang waktu jatuh tempo sesuai keinginan si penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut dengan transmutasi kekayaan atau aset transmutation. Lalu peranan selanjutnya adalah likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Lalu peranan selanjutnya adalah realokasi pendapatan atau income reallocation. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Artinya di sini nasabah atau masyarakat dapat menabung untuk digunakan dalam masyarakat di masa yang akan datang dan mereka menabung di bank. Lalu peranan lembaga keuangan selanjutnya adalah sebagai transaksi. Peranan lembaga keuangan selanjutnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dengan melakukan pengeluaran berbagai surat berharga dalam pasar saham atau pasar uang. Pengubahan bentuk uang tunai ke non-tunai akan dinilai lebih efektif di masa sekarang, sebab berbagai transaksi keuangan akan lebih banyak dilaksanakan secara non-tunai. Keberadaan lembaga keuangan bank tentunya akan semakin mempermudah semua pihak untuk bertransaksi di dalam bidang perekonomian saat ini. Peranan lembaga keuangan dalam perekonomian. Adapun peranan lembaga keuangan dalam perekonomian suatu negara diantaranya adalah sebagai berikut. Satu sebagai mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi akibat adanya transaksi yang dilakukan. 2. Sebagai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, lalu mengurangi kemungkinan rugi atau risiko yang ditanggung oleh pemilik dana atau penabung. Jadi ada 3 peranan lembaga keuangan dalam perekonomian Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis lembaga keuangan di Indonesia. Di Indonesia ada 2 jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan bank terlebih dahulu. Lembaga keuangan terdiri dari 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Untuk yang pertama yaitu merupakan bank sentral. Bank sentral yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku pada suatu negara. Jadi pada negara Indonesia yang berwenang untuk mengatur keuangan stabil harga atau nilai mata uang yaitu Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Lalu yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa atau pembayaran. Lalu terakhir yaitu bank perkreditan rakyat, yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR atau bank perkreditan rakyat dengan lokasi yang umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini banyak juga jenisnya, seperti salah satunya yang sering kita temui yaitu Pegadaian. Pegadaian yaitu merupakan perusahaan umum milik pemerintah atau BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan bank yang diakui oleh negara melalui otoritas jasa keuangan. Biasanya jaminannya dapat berupa barang berharga seperti motor, surat rumah, emas atau perhiasan dan sertifikat kepemilikan suatu barang. Lalu koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggota serta non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan bank atau pegadaian. Selanjutnya yaitu perusahaan modal ventura, merupakan perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi tetapi membutuhkan modal besar untuk membangunnya dan memiliki prospek bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan bukan bank yaitu perusahaan sewa guna atau leasing atau multi finance, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu ada dana pensiun, merupakan perusahaan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana dari gaji pegawainya setiap bulan ketika masih aktif bekerja, dan dana yang terkumpul akan dibayarkan kembali ketika seseorang tersebut telah pensiun atau berhenti bekerja. Selanjutnya adalah ada perusahaan modal, merupakan lembaga keuangan bukan bank yang merupakan tempat jual beli surat-surat berharga berjangka panjang.
Lalu terakhir, contohnya adalah ada perusahaan asuransi. Tujuan utama dari asuransi adalah mengamankan keuangan pribadi ketika terjadi sesuatu yang berisiko atau tidak diinginkan. Ketika terjadi sesuatu yang berisiko, maka pemilik akan mendapat ganti rugi klaim dana yang jumlahnya tergantung pada besaran premi. Seperti ketika sebuah toko kebakaran atau terjadinya kecelakaan, maka asuransi tersebut dapat diklaim. Baiklah, sepertinya penjelasan saya mengenai lembaga keuangan berakhir pada jenis lembaga keuangan ini. Untuk itu saya berterima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.